Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam Mas Gun warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman dari PT Dra Komponen Persada. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mensosialisasikan hasil pemetaan kebisingan pada area produksi di PT Dra Komponen Persada dengan menggunakan metode zona kontur. Jadi, hasil pemetaan kebisingan ini dalam proses pengukurannya kita melibatkan dua orang mahasiswa. Yang pertama namanya Sita Fatarani, yang satunya lagi Izati. Sita Fatarani dia mengukur di dalam area produksi, sementara untuk Izati dia mengukur untuk di luar area produksi, di mana paparannya tersebut mengenai atau terdengar oleh masyarakat sekitar pabrik. Agenda hari ini saya akan coba menjelaskan latar belakang kenapa pada akhirnya pengukuran level kebisingan ini perlu dilakukan. Terus saya juga akan menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan apa dan hasilnya bagaimana. Oke, sama-sama kita ketahui di tempat Bapak Ibu, di tempat Posidikun, bahwa PT Dra ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang menghasilkan produknya berupa baut dan mur dengan beraneka ragam jenisnya. Dalam proses produksinya melewati beberapa aktivitas. Nah, di dalam setiap aktivitas yang dijalankan selama proses produksinya berjalan, itu menghasilkan suatu bising. Nah, yang jadi persoalannya adalah secara teorinya, bising ini adalah sesuatu suara yang tidak dikehendaki. Bukan berarti sangat tidak dikehendaki, dia akan bisa dikehendaki kalau memang nilai ambang batasnya tidak melewati ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, bising yang dihasilkan dari proses produksi ini akan memiliki pengaruh terhadap kesehatan pekerja bagi mereka yang berada di dalam lingkungan kerjanya. Sementara bagi masyarakat yang terkena efek dari paparan pun juga akan berpengaruh terhadap kesehatan yang terkait. Oleh karena itu, kita melakukan kegiatan pengukuran kebisingan, baik yang berada di dalam area produksi maupun berada di sekitar masyarakat pabrik. Nah, hasil pengukuran ini nanti akan kita petakan dengan menggunakan kontur, hingga pada akhirnya nanti akan ketahuan rambatan kebisingan dari suatu area berdasarkan kontur yang tergambarkan gitu. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa bising adalah sesuatu suara yang tidak diharapkan bila melewati nilai ambang batas. Jadi suara yang tidak diharapkan ini ada ketentuannya, dia akan menjadi yang diharapkan bila tidak melewati nilai ambang batasnya, dan dia menjadi sesuatu yang tidak diharapkan bila telah melewati nilai ambang batas. Nah, ketentuan nilai ambang batas berapakah yang bisa diterima oleh orang, baik berada dalam satu lingkungan produksi maupun rumah maupun di tempat area kantor dan sebagainya, berdasarkan dari Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 untuk kebisingan yang berada di dalam area kerja noise workplace ini disyaratkan NAB-nya tidak lebih dari 85 desibel. Sementara untuk business office, untuk perkantoran, disarankan tidak lebih dari 65 desibel. Sementara untuk di perumahan, di lingkungan kita, dia tidak boleh lebih dari 45 desibel. Nah, untuk mengetahui apakah kebisingan yang terjadi di lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik telah sesuai dengan nilai ambang batas maupun tidak sesuai dengan nilai ambang batas, makanya kita melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Alat yang kita gunakan namanya sound level meter. Nah, dari hasil pengukuran tingkat kebisingan ini dengan menggunakan sound level meter, tentunya dengan persyaratan-persyaratan ditentukan melalui peraturan Permenaker Trans, hingga pada akhirnya seluruh data kita olah dan akhirnya nanti
konturnya akan tergambar dengan bentuk 3 dimensi dengan variasi warna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebenarnya diharapkan nanti dengan paparan kebisingan yang ada di area produksi, kita bisa menentukan jenis earplug yang cocok untuk meredam kebisingan yang ada itu, supaya kebisingan yang diterima oleh masyarakat ataupun di dalam rantai produksi itu tidak melewati nilai ambang batas. Jadi, kalau kita bicaranya earplug, ada yang penggunaan tunggal maupun ada yang penggunaan double. Apakah kita menggunakan double ataukah kita menggunakan single, tentunya bergantung dari kemampuan daya redam dari earplug yang kita gunakan. Oke, ini secara teorinya kebisingan paparan ini kalau dalam jangka waktu yang lama diterima oleh pekerja akan mempengaruhi kesehatan pekerja. Gangguan apa yang mungkin terjadi? Bisa terjadi ada gangguan psikologis, gangguan fisiologis, efek pada pendengaran, gangguan komunikasi, dan gangguan keseimbangan. Nah, ini semua bisa menjadi suatu topik penelitian. Kalau memang nanti kita dikasih kesempatan lagi bisa melakukan penelitian di tempat-tempat studi pun, kita akan coba menggali satu-satu seberapa jauh gangguan psikologis yang dirasakan oleh karyawan ketika menerima paparan kebisingan selama proses produksi berjalan, gangguan fisiologisnya, efek pada pendengarannya, hingga pada akhirnya yang paling bahaya ini ada gangguan keseimbangan. Nah, ini semua ada unsur kesehatan yang bahkan nanti ke depannya kita akan coba melibatkan dokter untuk bisa memastikan seberapa jauh gangguan keseimbangan, seberapa jauh gangguan psikologisnya maupun gangguan fisiologisnya, serta efek pada pendengarannya bagaimana. Oke, ini kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini pengukuran dilakukan di 6 titik. Ini heading, ya, proses heading dilakukan di 6 titik. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sesuai dengan ketentuan dari Permenaker Trans. Sementara untuk pengukuran yang kita lakukan di lingkungan masyarakat adalah seperti ini. Ini adalah petedra yang dimarahkan. Kita ngukur lingkungan masyarakat 3 meter jaraknya dari perusahaan dan 6 meter jaraknya dari perusahaan. Ini pasir angin, ini jalan raya. Kita juga ukur masyarakat yang terpapar. Untuk yang di belakang ini kita nggak ukur karena kondisinya itu ada rawa yang pada akhirnya kita nggak bisa melakukan pengukuran di situ. Nah, hasil yang diperoleh dari hasil data yang kita simpan, kita olah dengan pendekatan statistik dan kita ukur equivalent continuous noise levelnya. Siang hari itu rata-rata 90-an kondisi level kebisingannya, dan malam hari kurang lebih 91-an. Nah, dari standar yang ditentukan oleh Permenaker Trans bahwa nilai ambang batas yang disarankan untuk rantai produksi itu sebesar 85 dB. Nah, ini menggambarkan bahwa di lingkungan tempat produksi itu berjalan, kebisingan yang diterima oleh pegawai itu telah melewati nilai ambang batas. Nah, saat ini memang secara teorinya saat ini baik-baik saja, tapi kita melihat dalam jangka waktu ke depan itu akan memberi efek untuk kesehatan yang kurang baik. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, kita ukur wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 dengan jarak 3 meter, 6 meter. Nah, ini nilai kebisingannya rata-rata sebesar 72-an, kalau dirata-ratakan 72, 73-an. Sementara nilai ambang batas untuk lingkungan masyarakat yang disyaratkan adalah 55 dB. Nah, biasanya nih kalau lihat seperti ini, masyarakat suka minta nilai kompensasi untuk penggantian kerugian. Nah, untuk nilai kompensasi ini nanti ada aturan dari peraturan wilayah setempat. Dalam hal ini tinggal tergantung berada di wilayah Kabupaten Bogor, ada ketentuannya, tinggal dimasukkan aja ketentuan itu dan berdasarkan nilai kebisingan yang diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, dari hasil pengukuran kebisingan itu, kalau kita gambarkan ke dalam ruang 3 dimensi dengan menggunakan kontur kebisingan, ini dapat dilihat bahwa
area 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau saya bikin kubikalnya, justru di area 3, 4 ini yang sudah lumayan tinggi, 91, sementara untuk yang biru-biru ini nilainya 90, dan itu juga nilainya di atas nilai ambang batas yang ditentukan. Nah, untuk di 5 masyarakat yang kubikal di dalam ini adalah perusahaannya, ini adalah wilayah 4, 3 meter, 6 meter, wilayah 3, 3 meter, 6 meter, wilayah 1, 3 meter, 6 meter. Nah, dari paparan ini, seluruh wilayah yang kita hitung, itu berada dalam nilai ambang batas, berada di atas nilai ambang batas. Nah, ini dapat menjadi perhatian bila sekiranya masyarakat memintakan suatu nilai kompensasi sebagai pengganti, tentunya ini bisa dijadikan sebagai acuan berapakah besarnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan pengukuran kebisingan yang kita lakukan. Ini kita sampaikan kepada teman-teman dari katedra, kiranya nanti bisa menjadi perhatian. Memang dimanapun dalam proses produksi, bising itu menjadi sesuatu bagian dari proses yang dihasilkan gitu. Cuman akan menjadi perhatian bagi kita ya, bagaimana bisa kita turunkan bisingnya, baik tentang re-engineering atau bagaimana juga penggunaan alat bantu, alat perlindung pendengaran yang cocok untuk jenis kebisingan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Jadi di dalam hasilnya cukup tinggi, sementara di luar juga hasilnya cukup tinggi. Nah, tadi sudah saya sampaikan efeknya bagaimana dengan kebisingan. Nanti kita akan undang Dokter Vita yang akan menjelaskan secara detail gelombang dari suatu bising masuk ke telinga, diprosesnya bagaimana, bisa merusak bagian apa saja, itu nanti akan dijelaskan oleh Dokter Vita. Karena beliau tidak bisa hadir hari ini, sampai dengan 1 bulan ke depan kita akan menjadwalkan lagi nanti di bulan Juli. Tentunya saya akan berkomunikasi dengan Pak Sedikun untuk pelaksanaannya. Ya, alhamdulillahnya Dokter Vitanya sudah setuju, dan dia memang minta dimaklumi waktunya kiranya dapat disesuaikan dengan kosongnya jadwal beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sodikun terkait hasil pengukuran kebisingan. Jadi pengukuran kebisingan di dalam area produksi ini menghasilkan satu skripsi. Ini skripsinya Sita Fatarani. Sementara kebisingan yang berada di dalam luar lingkungan pun juga ini output dari skripsinya Izati Almas. Dan ini mereka sudah diwisuda secara online, dan hasil dari pengukuran dan penulisan skripsinya sudah diujikan secara akademis. Mungkin itu Pak Sedikun yang bisa saya sampaikan. Kalau sekiranya ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terus dokter kira-kira ada waktunya kapan, Pak? Dokter itu dia hanya bisa di hari Sabtu dan Minggu, Pak. Oh gitu. Jadi bulan Juni ini dia kebetulan kan selain kerja di UP, dia kerja di rumah sakit juga. Nah, dia sudah dijadwalkan oleh rumah sakitnya selama Sabtu dan Minggu di bulan Juni ini dia ikut pelatihan hemodialisa. Nah, dia mengupayakan awal Juli, kalau tidak memang ada perpanjangan, itu di hari Sabtu atau di hari Minggu, dia akan bisa ikut join Zoom dengan kita semua di sini. Gitu. Nah, kira-kira ini nanti rekomendasi gitu kan ya dari permasalahan yang ada di dunia industri ini nanti gitu kan ya, bahwa pemilihan airflag yang lebih sesuai gitu kan ya, atau meminimalisir sumber bunyi yang dari mesin gitu. Ya, sebenarnya nanti
kalau memang memang ada dua kegiatan sih Pak. Rekomendasinya adalah kita eh, menurunkan kebisingan dengan cara re-engineering mungkin. Iya, iya, Re-engineering. Nah, ini sebenarnya kalau diperbolehkan bisa menjadi topik skripsi sendiri, Pak. betul. Jadi nanti mungkin kalau sekiranya ada mahasiswa yang datang ke tempat Bapak, ya sudah tidak lagi untuk mengukur kebisingannya, tapi fokus kepada re-engineeringnya. Bagaimana Iya, secara teknis bahwa desain yang kita buat bisa meredamkan kebisingan. Nah, yang kedua, dengan ketetapan penggunaan apa namanya earplug yang sesuai Pak. Jadi secara teori setiap kita menggunakan earplug itu kan dia ada ketentuannya, ada spesifikasi, dia memiliki nilai redam seberapa besar. Kalau sekiranya nilai iya. redam dari satu earplug itu tidak mampu untuk menurunkan, itu bisa digunakan dengan proses penggunaannya secara ganda. Itu ada teorinya. Jadi penggunaan ganda itu kolaboratif antara earplug dengan earmuff misalnya. Cuman kan kita juga harus mengukur lagi nanti perlu nggak kita menggunakan secara ganda atau memang cukup kita menggunakan satu aja dengan kemampuan daya redam yang sesuai. Makanya sebenarnya nanti di dokter pada saat dokter kita akan memberikan teori tentang kesehatan pendengaran, saya akan coba sisipkan hasil perhitungan kalau kita menggunakan alat pelindung pendengaran secara tunggal maupun secara ganda itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa memilih earplug-earplug yang memang sesuai untuk kondisi kerja saat ini. Gitu. Jadi memang pilihannya bisa penggunaan secara tunggal maupun bisa penggunaan secara ganda. Gitu. Ya, karena kan mungkin kalau untuk di internal gitu kan ya bisa menggunakan airflag gitu kan ya yang sesuai gitu. Tapi kalau untuk yang eksternal gitu kan ya, walaupun gitu kan ya sudah ada kompensasi lingkungan gitu kan ya, tetap kan yang lebih baik tetap gitu kan ya kita lakukan redesign gitu kan ya dari mesin gitu kan ya untuk mereduce daripada sumber bunyi itu gitu loh. Iya, betul Pak. Jadi ada dua aktivitas dari usulan itu yang bisa kita jalankan dua-duanya ataupun kita fokus terhadap satunya gitu. Tinggal dipilih aja mana yang memiliki efek yang paling besar untuk penurunan dari kebisingan yang ada. Ya. Sebenarnya saya tertarik Pak, pernah datang ke tempat Bapak tuh. Saya justru sebenarnya kalau diizinkan juga selain kebisingan kita pengen coba ukur pencahayaan sebenarnya Pak. Ya. Jadi nanti kita berharap sudah bisa kita potret lingkungan kerja itu yang pertama saat ini memang dari bising. Nanti kita akan coba masuk dari unsur pencahayaan, tidak menutup kemungkinan nanti kita masuk dari unsur getaran kalau memang efeknya itu ada. Bahkan sirkulasi udara pun juga bisa menjadi acuan untuk perbaikan lingkungan kerja yang sebaik mungkin gitu. Nah, memang hari ini kita sampai di titik hanya kebisi, tidak menutup kemungkinan ya kedepannya pencahayaan, getaran dan selanjutnya itu bisa dilakukan. Gitu. Ini jadi nanti bisa buat rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan. Tentu aja rekomendasi ini kita hanya memberikan untuk eksekusinya pihak perusahaan yang bisa menentukan mana yang bisa dieksekusi, menentukan mana yang tidak bisa dieksekusi. Iya. Nah, paling itu tadi kalau dari saya gitu kan ya ada 2 poin gitu kan ya. Prioritas saya sih harusnya tetap mengurangi sumber kebisingan itu gitu kan ya yang dari mesin kita misalkan buatkan cover gitu kan ya atau ada beberapa gitu kan ya spare partnya yang sudah longgar gitu kan ya tidak presisi lagi mengakibatkan gitu kan ya di situ ada sumber bunyi yang lebih keras gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua gitu kan ya baru gitu kan ya kita
berikan air flag gitu kan ya, yang sesuai gitu kan ya, sesuai dengan lokasi atau area masing-masing bekerja gitu. Paling dua itu kalau menurut saya nanti. Ya. Sama satu lagi Pak yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak nih, output dari kegiatan ini selain saya sosialisasikan, terus nanti juga ada pelatihan dengan dokter Pita, output secara akademisnya ini sudah saya masukkan Pak ke dalam acara ISIEN, International Seminar Industrial Engineering dan Management, 13. Jadi papernya sudah disubmit, sudah saya submit melalui isi chair, dan ini merupakan kegiatan pertemuan international conference. Gitu. Jadi nanti saya akan presentasi ini dengan menggunakan bahasa Inggris di depan beberapa teman-teman kita dari beberapa negara. Saat ini sudah dalam proses submit, papernya sudah diterima, masuk ke dalam proses review. Nah ini kita lagi menunggu dari hasil review oleh para reviewer ini, seberapa besar perbaikan yang harus kita lakukan. Karena yang bikin saya agak sedikit bersemangat untuk memasukkan ini ke ISIEM tersebut adalah kegiatan ISIEM ini pertama dia internasional skalanya, yang kedua publisher yang digunakan oleh ISIEM ini terindeks Scopus. Jadi memang sama-sama kita ketahui kalau publisher yang bagus itu kan memang publisher yang terindeks Scopus. Sebelumnya ini ada perubahan. Sebelumnya ISIEM ini berkolaborasi dengan publisher IOP Conference. Nah, mengingat IOP Conference itu sampai dengan tahun 2021 dia tidak diperpanjang oleh Scopus sebagai publisher yang tidak diperpanjang oleh Scopus. Nah, saat ini teman-teman dari ISIEM sedang berkolaborasi dengan publisher APT, dan itu dia terindeks Scopus. Jadi harapannya ya unsur sosialisasi, unsur pembelajaran ke teman-teman dari bisa disampaikan dengan baik, output secara akademis, secara penelitiannya pun juga akan memberi dampak terhadap kita sebagai eksekusi orang yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi ada 3 nama yang saya masukkan di situ. Yang pertama nama saya, yang kedua nama Pak Sudikun saya masukkan. Kalau Bapak ingat kemarin saya sempat minta alamat email karena itu dimintakan di dalam syarat gitu. Ini mudah-mudahan bisa diterima Pak, karena baru sampai tadi saya cek email, submitnya sudah keterima, tapi proses untuk reviewnya, output dari reviewer belum saya terima. Mudah-mudahan sih minor ya, nggak mayor. Gitu. Ya lumayan Pak, kalau international conference terindeks Scopus memiliki efek nilai yang lumayan besar gitu dampaknya. Terima kasih Pak Bambang. Semoga karya ini gitu kan ya nanti bisa bermanfaat untuk dunia industri yang akan datang gitu kan ya, sehingga dunia akademisi dan dunia industri nanti betul-betul gitu kan ya nyambung gitu kan ya, dan bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang.